Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Pratya Ridwan dengan NIM S1S1230034 dari kelas genap angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi kita pada kelas struktur data tentang liken list, di mana ini merupakan struktur data dan algoritma dari Python itu sendiri, salah satunya. Nah, yang kita akan bahas itu ada beberapa, tapi di sini saya cuma sampai di slide 20 sesuai tugas yang atau arahan yang diberikan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bahwa di dalam linked list ini akan membahas tentang introduction, various types of linked list, di mana di dalamnya ada single linked list, terus ada circular linked list, terus ada doubly linked list. Ada juga the position list ADT, terus ada sorting optional list, ada case study, maintaining access frequency, terus ada link based vs array based sequence, terus nanti di akhir ada ringkasan. Oke, kita lanjut mungkin di bagian introduction, di mana dia membahas array dengan perbedaannya array sama linked list. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam judul ini itu dia menunjukkan bahwa topik yang akan dibahas ini itu perbandingan antara array sama antara dua struktur data penting dalam pemrograman, itu array dan linked list, dimana keduanya ini itu untuk digunakan sama-sama digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Akan tetapi dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di array based sequence ini dia bahas tentang struktur data berbasis array. Sini ada penjelasan bahwa an array provides more control, itu dimana dia itu di sini an array kan adalah penekanan dari jenis struktur data yang dibahas, yaitu array. Terus yang provides more continuous representation, berarti array ini nanti akan simpan seluruh elemen dalam satu blok memori yang berdekatan, sehingga dapat menjadi representasi yang terpusat. Nah, ini tuh berbeda dengan linked list yang hanya simpan elemen secara tersebar. Terus di sini juga array juga ini membutuhkan satu blok memori besar yang cukup untuk simpan semua elemen sekaligus. Nah, ini udah bisa buat pengaksesan elemen jadi cepat. Tetapi dibutuhkan alokasi memori yang kontinu. Nah, selanjutnya ada limitation of array base. Jadi dia menguraikan keterbatasan atau kelemahan dari struktur data array. Nah, di sini penjelasannya bahwa array dinamis seperti array list di Java atau vektor di C++ itu biasanya dialokasikan dengan ukuran yang lebih besar daripada jumlah elemen yang sebenarnya. Alasannya itu untuk menghindari alokasi ulang saat menambahkan elemen, sehingga ini tuh udah sebabkan pemborosan memori karena ruang kosong itu tetap terpakai meskipun dia tidak digunakan. Selanjutnya ada amortized bound for operation may be unacceptable in real-time system, di mana amortized bound itu kan rata-rata waktu eksekusi suatu operasi selama jumlah operasi. Nah, dalam array dinamis, dia itu nanti ditambahkan elemen, terkadang tuh udah butuhkan resize atau udah pindahkan semua elemen ke array baru yang lebih besar, dimana dia ini merupakan operasi yang mahal. Nah, walaupun waktu rata-rata tetap efisien dalam sistem real time, operasi seperti itu bisa disebabkan delay yang tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya di pembahasan selanjutnya itu ada insertion
insertion and deletion at interior position of an array are expensive. Jadi, jika kita ingin menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array, jadi semua elemen yang setelah posisi tersebut harus digeser, maka akan disebabkan itu yang pertama operasi membutuhkan waktu O sama dengan ON. Terus tidak efisien bila kita gunakan berulang kali dalam skala yang besar. Nah, ini tuh berbeda dengan linked list, di mana di sini di linked list itu di mana penyisipan atau penghapusan di tengah itu jauh lebih efisien karena hanya perlu mengubah pointernya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu jadi linked list is alternative to an array-based sequence which overcome this limitation. Berarti linked list ini itu merupakan struktur data alternatif selain array yang dapat mengatasi beberapa keterbatasan array yang sudah dijelaskan dari sebelumnya. Jadi tidak seperti array yang membutuhkan blok memori berurutan, linked list ini lebih memungkinkan penyimpanan data secara tersebar di berbagai lokasi memori yang saling terhubung. Sehingga keunggulannya itu bisa memudahkan dalam menyisipkan dan menghapus elemen tanpa kita harus geser elemen lain. Nah, penjelasan berikutnya itu yang bagian it relies on a more distributed representation in which a liquid object now is allocated for each element, di mana dijelaskan bahwa linked list ini menggunakan representasi distribusi, yang artinya setiap elemen itu tidak disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Jadi node ini kan merupakan unit dasar dari linked list. Jadi setiap node itu disimpan satu elemen data dan pointer ke node lain. Nah, karena setiap node dialokasikan secara terpisah di memori, struktur data ini itu lebih fleksibel dalam pengelolaan memori dibanding array. Selanjutnya, each node maintains a reference to each element and one or more reference to neighboring nodes in order to collectively represent the linear order of the sequence. Yang dimana dia menyebutkan bahwa setiap node itu menyimpan dua hal utama. Yang pertama ada data atau elemen sebenarnya, yang kedua referensi ke node tetangga. Nah, bisa ke node berikutnya, sebelumnya, atau keduanya, tergantung jenis dari linked list ini. Nah, dengan saling merujuk ke node tetangga, semua node itu membentuk urutan linear, di mana dia menyerupai array, tetapi dengan struktur memori yang tersebar. Sehingga ini tuh memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan efisien tanpa kita perlu memindahkan data lainnya. Nah, selanjutnya, linked list has following limitation, di mana meskipun banyak keunggulan, linked list ini punya kekurangan juga. Jadi dia ada dua batasan utama yang penting untuk kita pahami saat kita gunakan struktur data ini. Yang pertama, element for a linked list cannot be efficiently accessed by a numeric index, di mana berbeda dengan array yang dapat akses elemen dengan akses langsung menggunakan indeks, misalnya kayak R5 gitu, atau dalam kurung siku 5. Linked list ini tidak mendukung ini, tetapi untuk mendapatkan elemen ke K ini, kita harus melakukan traversal dari node pertama ke satu persatu hingga mencapai node ke K. Nah, ini membuat akses menjadi ON dibanding array yang hanya O1. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian we cannot tell just by examining a node if it is the second 5 or 20 node in the list. Jadi
node dalam linked list itu tidak menyimpan informasi posisi atau indeks secara eksplisit. Nah, untuk kita ketahui apakah node ini adalah node yang kedua, kelima, atau ke-20, kita harus melacak dari awal sambil menghitung jumlah dari angkanya. Sehingga hal ini itu dapat membuat debugging atau pencarian berdasarkan posisi menjadi tidak intuitif dibanding array. Selanjutnya kita masuk ke single linked list. Di mana? Di sini dijelaskan bahwa a single linked list in its simple form is a collection of nodes that collectivity from a linear sequence. Nah, lanjut bahwa jadi single linked list ini itu struktur data linear yang terdiri dari sekumpulan node, di mana masing-masing node tersebut satu arah ke node berikutnya, sehingga membentuk rantai dari awal atau head hingga akhir atau nama lainnya tail. Nah, disebut single karena arah koneksi itu hanya satu arah dari awal ke akhir, bukan bolak-balik. Nah, selanjutnya, each node stores a reference to an object is an element of the sequence as well as a reference to the next node of the list. Jadi, setiap node itu udah simpan dua hal. Yang pertama data atau elemen, misalnya misalnya dalam gambar ini ada MSP, ETL, BOS, dan lain-lain. Terus yang kedua ada referensi tapi teknologi berikutnya. Jadi contoh bisa dilihat pada diagram bahwa bisa dilihat bahwa kotak dengan dua bagian, satu untuk data dan satu untuk penunjuk selanjutnya. Ini. Baik, kita lanjut. Jadi selanjutnya itu di contohnya tadi yang soal dari kotak-kotak dengan dua bagian itu, satu untuk data seperti MSP, terus dan satu untuk panah ke node selanjutnya. Ini yang ini. Nah, terus di sini ada penjelasan tentang the first and last node of a linked list are known as the head and tail of the list respectively. Jadi head itu berarti node pertama dalam list. Traversal atau penulisan selalu dimulai dari sini. Terus tail itu berarti node terakhir, di mana dia biasanya itu tidak punya referensi ke node lain atau non atau null. Nah, contohnya itu di gambar itu di lex. Jadi ini itu head dan bosnya itu sebagai tail. Nah, selanjutnya di penjelasan by starting at the head and moving from one node to another by following each node's next reference, we can reach the tail of the list. Traversing the linked list. Jadi proses itu menelusuri list itu dimulai dari head, lalu kita mengikuti panah pointer atau next dari satu node ke node berikutnya. Nah, hal ini itu disebut traversal. Nah, traversal ini diperlukan jika kita ingin mencari elemen tertentu untuk menghitung panjang list dan lain-lain. Nah, traversal ini memakan waktu ON karena harus dilewati satu persatu. Nah, selanjutnya sini ada penjelasan we can identify the tail as the node having known as its next reference, di mana tail atau node terakhir itu bisa dikenali karena pointer next-nya itu kosong. Nah, ini itu menandakan bahwa tidak ada node selanjutnya yang perlu dituju. Dalam diagram, node bos ini menunjukkan simbol kosong yang berarti dia adalah tail.
yang ini. Nah, because the next reference of a node can be viewed as a link or pointer to another node, the processor of traversing a list is also known as link hopping or pointer hopping. Berarti di sini tuh menjelaskan bahwa pointer next di setiap node ini bertindak seperti link atau panah ke node lain. Nah, saat traversal, kita bisa melompat dari satu node ke node lainnya menggunakan pointer ini. Nah, oleh karena itu, proses ini juga disebut link hopping atau pointer hopping. Nah, dari diagram yang ditunjukkan ini menunjukkan bahwa struktur internal dari sebuah node, di mana bagian kiri ini menyimpan data, misalnya kayak MSP. Terus bagian kanan ini disimpan referensi ke node berikutnya. Nah, di sini ini udah representasikan lengkap dari linked list yang menyimpan kode binder, di mana yang pertama sini posisi hitnya itu ada di lex, nanti dia akan kirim lagi ke MSP, nanti ke MSP lain nanti dia kirim ke ATL, terus ke ATL nanti dia kirim ke bus, dimana bus ini merupakan tailnya atau akhirnya. Nah, sedangkan ini dia versi yang sederhana dari diagram yang di tengah ini, sehingga dia lebih mudah dipahami karena hanya memperlihatkan data dan arah dari pointernya. Sedangkan ini tadi dia harus deskripsikan kembali bahwa ini pointernya itu lux. Sedangkan ini sudah tahu pointernya itu lux, udah kirim ke MSP, MSP udah kirim lagi ke ATL. Nah, penjelasan selanjutnya itu membahas tentang jadi dia bahas tentang atribut yang minimal harus dimiliki oleh instance atau objek dari linked list. Jadi sini menjelaskan bahwa without a reference to the head of the list, without an explicit reference to the head and explicit jadi bahwa penjelasannya itu adalah referensi ke head adalah elemen yang paling penting dalam linked list. Jadi node head ini adalah titik awal untuk akses seluruh list. Nah, tanpa head ini kita tuh tidak bisa akses atau telusuri data dalam listnya karena semua node hanya bisa diakses melalui traversal mulai dari headnya ini. Nah, dalam implementasi ini biasanya berupa pointer atau variabel bernama head. Nah, selanjutnya di bagian unexplicit ini bahwa dia menyatakan bahwa not required but preferred to prevent traversing the rest of the list, yang dimana dia itu menyimpan referensi langsung ke tail yang bersifat opsional tapi sangat disarankan. Nah, tanpa ini itu untuk mengakses node terakhir kita harus lakukan traversal dari awal ke akhir yang memakan waktu ON. Nah, dia kan udah simpan referensi tail, operasi seperti penambahan di akhir list, append, bisa dilakukan dalam waktu konstan sebagai konstan dengan O1. Nah, ini sangat menguntungkan dalam performa dan efisiensi. Nah, ini tuh biasanya disimpan dalam variabel yang bernama tail ini, terakhir. Nah, selanjutnya ada count of the total number of nodes that comprise the list size. Jadi, di sini dia mengatakan juga bahwa per size not required per dividing the list to get the count. Dimana maksudnya itu bahwa dia menyimpan jumlah data node dalam list juga itu tidak wajib, tetapi itu sangat berguna. Nah, tanpa atribut ini kita harus telusuri seluruh list atau traversal setiap kali ingin kita tahu panjangnya, sehingga ini mengakibatkan kompleksitas ON. Nah, dengan atribut size, kita bisa mendapatkan panjang list secara instan dalam waktu O1. Nah,
Atribut ini perlu diperbarui setiap kali node ditambahkan atau dihapus agar tetap akurat. Seperti itu. Penjelasan selanjutnya. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa inserting an element at the head of a linked list. Jadi artinya itu kita akan menambahkan node baru di awal dari linked list. Linked list, node tersebut itu akan menjadi head yang baru. Nah, an important property of linked list. Jadi linked list ini tidak memiliki ukuran tetap, hanya dia berbeda. An important property of a linked list is that it does not have a predetermined file size. It uses space proportionally to its current number of elements. Dimana linked list ini tidak memiliki ukuran yang tetap, berbeda dengan array. Nah, yang artinya kita itu bisa tambahkan atau kurangi node ini kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, linked list ini akan digunakan memori sesuai jumlah node yang ada sekarang. Jadi, dia dinamis dan efisien. Oke. Jadi selanjutnya di pembahasan when using a single linked list, we can easily insert an element at the head of the list. Jadi dia menambahkan elemen di head sebagai menambahkan elemen di head adalah operasi yang sangat efisien karena yang pertama dia itu tidak perlu traversal. Jadi langsung ke node pertama. Yang kedua, waktu operasinya adalah O1 atau konstan. Selanjutnya, step of inserting an element. Langkah-langkah insert. Yang pertama, create a new node. Jadi dia buat node baru. Misalnya kayak di sini tuh node lux toh. Terus set each element to the new element. Jadi masukkan data kayak lux ke dalam node. Jadi dia buat dulu. Ini kan udah ada. Ini udah ada toh. Terus udah masukkan lagi node baru. Terus ditambahkan namanya yaitu lux. Kita udah tambahkan, udah masukkan datanya. Terus set its next link to refer to the current head. Jadi udah sambungkan pointer next dari node baru ke node lama. Ini kan node lama, udah sambungkan nih pointer node baru ke node lama. Nah, set the list head to point to the new node. Jadi udah perbarui head agar udah menunjuk ke node baru. Sehingga sekarang node barunya berupa head. Nah, ini yang news itu dia ada buat node baru. Ya, seperti itulah intinya. Sini ada penjelasan bahwa news sama node E, jadi dia buat node baru dengan data E. Terus news dot next sama dengan dot head. Jadi hubungkan next itu dari node baru ke node yang lama. Terus nanti head-nya ini sama dengan next. Jadi tetapkan node baru sebagai head yang baru. Nah, size ini sama dengan size ditambah 1. Jadi nilai size ini dari list akan ditambah dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada inserting an element. Inserting an element at the tail of a single list. Jadi kita akan menambahkan node baru di akhir dari single linked list. Jadi node ini akan menjadi node terakhir baru. Nah, langkah-langkahnya itu udah buat sebuah node baru. Buat node baru, ini tuh Mia. Contohnya itu kayak node Mia. Terus assign its next reference to none. Jadi karena ini node terakhir, maka pointer next itu harus none. Pointer ini tuh none, itu none. Nah, set the next reference of the child to point to this new node. Jadi hubungkan node terakhir saat ini
Ini kan node terakhirnya boss toh, ke node baru yang artinya tile titik dot next sama dengan newest. Sehingga tahapan keempat, update the tile reference itself to this new node. Jadi ubah tile menjadi menuju ke node baru atau node yang sekarang. Itulah ekor. Nah ini. Jadi sebelum penambahan elemen English itu kan MSPETLBO boss toh. Terus tile itu udah tunjukkan di bossnya. Nah, saat proses insert node Mia ini dibuat disebut sebagai newest dan nextnya ini diseret ke non. Nah, jadi prosesnya itu newest sama dengan node Mia, terus nanti newest dot next sama dengan non. Jadi siap disambungkan ke node bosnya. Setelah insert, bos ini sekarang udah tunjukkan ke Mia. Nah, tile ini diperbarui menuju ke Mia. Nanti English ini menjadi MSP ETL boss Mia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa udah membuat node baru dengan data di new sama dengan node itu newest.next sama dengan node, karena node ini itu udah tunjukkan ke akhir, maka tidak boleh menunjukkan ke node lain. Terus l.tile.next sama dengan newest, jadi node terakhir sebelumnya tile ini menunjukkan ke node baru. Nah, l.tile sama dengan newest. Jadi update tile ini akan menunjuk ke node baru yang dimana sekarang adalah node terakhirnya. Dan nanti L size ini sama dengan L size tambah 1. Jadi tambahan jumlah elemen dalam linked list. Nah, penjelasan berikutnya mengenai removing an element from a single linked list. Oke, selanjutnya kita ke removing an element from the single linked list. Jadi kita akan menghapus node dari sebuah single linked list atau linked list dengan satu arah panah dari kiri ke kanan. Nah, di sini itu prinsipnya itu dia akan menghapus dari head dari awal list toh. Jadi prinsipnya ini itu kebalikan dari menambahkan node dari di head. Jadi kita cukup pindahkan pointer head ke node berikutnya dan buang node lama sehingga dia otomatis akan hilang dari akses. Nah, jadi menghapus dari tile itu tidak mudah karena meski kita tahu di mana tile, kita tidak tahu siapa node sebelum tile. Jadi dalam single linked list ini kita tidak bisa bergerak ke belakang. Nah, satu-satunya cara adalah iterasi dari hit ke node sebelum tile yang berarti waktu operasi sama dengan ON. Jadi tidak efisien untuk list yang panjang. Sehingga kita menggunakan terus dari diagram ini dimana link listnya itu ada LUX, MSP, ETL, sama boss. Nah, hot ini menunjukkan ke LUX-nya yang pertama. Terus saat proses penghapusan, LUX ini nanti akan dihapus. Nanti kita akan ubah hitnya ini agar menunjuk ke MSP. Nah, setelah menghapus, link list itu akan menjadi MSP, ATL, dan boss. Sehingga node LUX ini sudah tidak lagi terhubung dan bisa dibuang dari memori. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk bagaimana panel algoritmanya itu bisa menggunakan ini ya, remove first L, dimana jika L hit is none atau jika L hitnya ini kosong, maka indication error the list empty, jadi dia menunjukkan error. Di L hit ini sama dengan L hit dari next-nya. Nanti size-nya ini akan ditambahkan dikurang dengan 1. Jadi dia itu kayak decrement gitu. Nah, di sini selanjutnya kita akan
Jadi headnya ini tuh head itu udah tunjukkan ke node paling atas. Jadi ini itu implementasi stack with a single list. Jadi implementasinya single list. Nah, ini head udah tunjukkan node paling atas toh dari stack. Jadi sejalan dengan prinsipnya LIFO, last in first out. Nah, selanjutnya ini size, jadi udah simpan jumlah elemen yang ada saat ini di stacknya. Jadi stack itu udah gunakan class node. Jadi kelas ini itu non public dengan underscore di depannya. Jadi setiap node akan menyimpan elemen, terus ada next. Jadi elemen itu udah data yang disimpan di node tersebut. Dan nextnya itu referensi ke node berikutnya. Nah, ini ada beberapa implementasi dari implementasi stack with a single list. Jadi mungkin kita langsung praktekkan saja dalam codingannya. Jadi kita buat dulu kelas link get stuck. Terus kita buat kelas node-nya. Kita kasih public non public. Dimana kita buat slot. Ini saya akan buat dulu baru saya jelaskan ya.
Di sini kayaknya saya harus tambahkan kelas empty-nya. Ya, tadi saya salah di bagian headnya. Terus hasilnya ini itu turun dari exception. Ini baru harusnya bisa. Oke. Jadi di sini tuh saya buat dulu kelas empty exception-nya, dimana supaya untuk menandakan bahwa stacknya itu kosong. Terus saya buat kelas linked stack untuk definisikan kelas. Terus
Di sini ada kelas internalnya atau node-nya, di mana kelas kecil itu udah simpan satu elemen stack. Untuk slotnya ini digunakan untuk menghemat memori. Maka di setiap node ini menyimpan elemen nilai data serta referensi ke node berikutnya. Terus ada konstruktor node di mana dia menyimpan elemen dan next ke pointer ke node berikutnya. Terus ada initialize stack di mana di sini menggunakan head sama size, di mana head ini menunjukkan elemen teratas atau top of stack. Terus kalau size-nya ini jumlah elemen stack-nya. Terus yang lain ini panjang dari stack-nya. isEmpty ini untuk mengembalikan true jika stack-nya kosong. Terus yang top ini dia kembalikan nilai teratas stack tanpa ada hapus. Nah, jika kosong maka dia akan munculkan empty ini. Nah, empty ini bisa jalan kalau dibuatkan kelas empty-nya tadi, exception-nya. Terus ada push di mana dia tambahkan elemennya, di mana dia buat node baru dengan nilai E dan dia arahkan ke self head yang lama, serta nanti dia perbarui headnya ke node yang baru. Sehingga nanti terakhir dia akan tambahkan ukuran stack-nya. Terus ada pop, di mana nanti di pop ini dia akan ambil data dari elemen teratas yang headnya, terus dipindahkan ke head node berikutnya. Hanya ada tampilan udah lihat dulu kalau kosong apa tidak. Terus nanti aku kurangi ukuran stack-nya sehingga ada kembalikan lagi elemen yang dihapus. Terus menampilkan stack sebagai string-nya, di mana traverse-nya ini dari head ke bawah. Hingga dia gabungkan semua elemen menjadi string, lalu dipisahkan dengan koma. Terus hasil akhirnya itu nanti dia akan jadi nih, yang dipisahkan dengan koma. Nah, selanjutnya ini testing main terus nanti di sini itu dapat objek S dari linked list ini, nanti tambahkan angka 6 elemen ke stack. Nah, karena ini menggunakan LIFO, last in first out, maka elemen 2 di atas, terus yang 10 ini dia akan di bawah. Kita cetak mistake line-nya, panjang dari line-nya. Terus yang ini itu hapus 2 elemen di atas. Terus yang ini dia cetak ulang setelah 2 elemen yang di pop. Maka hasilnya seperti ini. Entah, ini dan ini. Jadi hasilnya tinggal ini. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan berikutnya di analysis of length operation. Oke. Selanjutnya ada analysis of length operation, di mana ini tuh analisis performa dari struktur data stack berbasis linked list dalam hal waktu eksekusinya dan penggunaan memorinya. Nah, di mana di baris pertama itu ada all of the methods complete in worst case consist time, di mana semua metode stack, push, pop, top, land, isEmpty itu selesai dalam waktu konstan, itu O1, bahkan di kasus terburuk manapun. Nah, sehingga ini tidak tergantung pada ukuran stack, yaitu N. Nah, karena push itu hanya menambahkan node di depan. Sedangkan popnya itu hanya menghapus node dari depan. Sedangkan yang top tadi itu hanya melihat nilai dari head, dan land dan isEmpty itu hanya membaca dari atribut. Nah, yang kedua, yang no amortized analysis ini, dia itu maksudnya is a case
dia maksudnya itu digunakan untuk struktur data seperti array dinamis, contohnya array stack, yang butuh alokasi ulang saat penuh. Nah, pada linked list, setiap operasi langsung dilakukan tanpa penundaan atau alokasi ulang, sehingga tidak ada biaya tersembunyi atau hidden cost. Jadi tidak perlu kita analisis waktu rata-ratanya. Nah, selanjutnya, di penjelasan space use is n, where n is the current number of elements in the stack, maksudnya itu penggunaan memorinya itu berbanding lurus dengan jumlah elemen dalam stack, sehingga setiap elemen itu sudah mempunyai satu node untuk disimpan nilai elemennya serta pointer ke node berikutnya, yaitu elemen sama next. Jadi total ruangnya itu sama dengan ON. Nah, dari tabel yang di samping ini, itu dimana ada operasi sama running time-nya. Dimana spush ini maksudnya dia menambahkan node baru di depan self head, sehingga dia tidak memerlukan traversal dari alokasi ulang. Spush sama dengan O1. Terus spop sama dengan O1 juga dia menghapus elemen dari depan. Jadi cukup menggantikan pointer ke node berikutnya. Sama dengan top, dia cuma akses langsung di self head elemennya sehingga O1. Sama juga dengan len, dia hanya kembalikan nilai atribut self size-nya tanpa iterasi. Terus empty juga dia cuma cek apakah self size-nya ini kosong. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada implementing a queue with a single linked list. Jadi dia ini implementasi struktur data dari Vivo dengan single linked list yang mendukung esensi operasi enqueue yang ditambahkan di belakang dan dequeue hapus dari depan dengan waktu konstan O1. Jadi yang worst case O1 item for operation ini semua operasi mau enqueue, dequeue, first is empty len, dia memiliki waktu tetap atau konstan pada kasus terburuknya. Selanjutnya dia juga tidak tergantung pada jumlah elemen dalam antrian n-nya. Selanjutnya dia dapat dicapai dengan penggunaan pointer langsung ke head dan tail-nya. Nah, di bagian ini the instance head tail size itu jadi untuk efisiensi itu tidak perlu traversal dari iterasi ke seluruh list. Jadi variabel itu hanya ada head menunjukkan ke elemen pertama, terus tail menunjukkan ke elemen terakhir, serta size menyimpan jumlah elemen secara langsung. Nah, yang ketiga ini dimana dia menyebutkan bahwa NQ ini ditambahkan ke node baru di akhir atau ubah tailnya. Sedangkan DQ-nya ini hanya hapus node dari depan, berarti diubah head-nya. Nah, untuk perhatian khusus pada pointer tail. Nah, jadi saat NQ, node baru itu harus selalu menjadi tail yang baru. Nah, jika Q kosong hanya ada satu elemen gitu, jadi head dan tail ini menunjukkan ke node yang sama. Selanjutnya ada space use is linear in the current number of elements. Berarti memori itu tumbuh seiring bertambahnya elemen atau yang disebut ON. Terus setiap elemen juga itu diwakili oleh satu node dalam linked list. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari itu tadi implementasinya toh. Mungkin kita bisa ubah tadi codingannya, kita sesuaikan dengan codingan yang ini. Kita sesuaikan saja dengan codingan yang ada di sini. Exception, terus kita ganti ini saja di quick. Terus kita buat class node, sudah ada class node-nya, terus kita buat next, elemen next.
Ini headnya juga sama, tapi sini kita tambahkan self tailnya. Dengan isinya itu non. Selfnya nggak usah, lainnya juga. Mungkin topnya kita akan ganti dengan first. Kita mau isi. Hapus is LPT empathize. Di sini mungkin kita ubah head element. Salah. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa hapus ini, kita ganti degree. Kita hilangkan parameternya, terus kita F. Di sini juga kayaknya. Ini kayaknya pakai ini deh. Kita copy saja. Kita paste. Terus kita cek. Kita ganti quick. Terus inside elements, elements, self head next, size 1. Di sini kita cek lagi ya, self empathy is empathy, maka self tail itu sama dengan 6. Return answer, terus kita buat EQ-nya. Terus kita buat di sini use self not non. Is empty. Ini harusnya self head. Jangan use. Terus kalau else dia akan ke style. Kalau anu stop, naik ke news. Terus kita di sini self tile dengan news. Terus setelah ini ARS start for in range AS termnya. Mungkin ini kita ubah jadi Q aja. Tambah 9 719 71 9
Oke, harusnya di sini ada kayaknya ada kesalahan nih di sebelah sini. Di DQ kita lihat dulu. Sebentar, Bapak jalankan dulu. Yang di bagian pas namanya belum pasti. Bagian DQ-nya. Masa DQ sih? DQ is empty. Oke. Kita lupa tambahkan ini aja. Sudah bisa. Oh iya. Kompos lagi ya. Sorry. Nah, ini saya pribadi tuh lupa tadi tambah, harusnya di NQ-nya dia tambah sehingga muncul nih outputnya. Nah, karena sudah jelaskan. Jadi exception terus ada beberapa yang saya ubah, dimana di bagian ini aja sih, ini dimana saya tambahkan tail, dimana head dan tail itu menunjukkan ke non, jadi dia kosong untuk tailnya. Terus nanti di line-nya itu udah kembalikan jumlah elemennya sama is empty check. Terus yang first ini dia tuh udah kembalikan tanpa hapus elemen paling depannya. Jadi jika Q-nya ini kosong, maka dia akan lempar ke exception empty. Jadi stack-nya ini tuh kosong gitu. Sorry. Stack Q is empty. Terus jadi setelah itu bagian DQ-nya toh jadi dari ini udah ambil elemen pertama dari hit, lalu udah pindahkan ke hit node berikutnya, tapi sini udah cek dulu apakah kosong atau tidak. Terus dan tidak akan kurangi juga ukurannya. Jika habis atau kosong, tail juga itu udah akan jadi kosong atau non. Selanjutnya di NQ-nya ini
Jadi di sini tuh udah buat node baru, terus udah cek apa kosong apa enggak, atau tail sama dan tail sama. Oh ya udah kok cek kosong apa enggak, terus udah cek apakah tailnya ini sama. Terus jika tidak, dia akan sambungkan ke node baru ke belakang. Terus detail ini akan selalu pindah ke node barunya ini yang sudah dibuat. Nanti dia akan tambahkan satu elemennya. Yang strong ini dia tampilkan traverse dari head ke tail yang digabungkan elemennya. Nanti hasilnya itu akan tampil dari R ini, ARR ini. Nah, di sini testing kodenya. Terus untuk jalannya itu seperti ini. Ini jadi panjang itu 5, sini itu ada 5, 7, 1, 9, 3, dapop 7 lagi. Udah DQ. Sorry, saya belum ubah juga ininya. Ada DQ tuh, ada DQ. Dari Q 5 dan 7 sehingga panjangnya tinggal 3, 1, 9 dengan 3. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah circular linked list, di mana di sini mengatakan bahwa in the previous capture, terus ini tuh mengacu pada konsep array melingkar. Nah, ini udah jelaskan tuh in the previous capture the concept itu. Jadi dia mengacu pada konsep array yang melingkar, di mana saat kita mencapai elemen terakhir dari array dan ingin lanjut ke elemen berikutnya, kita akan berputar kembali ke awal menggunakan operasi modul. Nah, misalnya jika array ini kita misalnya ada 5 elemen, nah setelah di indeks 4 kita kembali ke indeks 0. Nah, konsep ini itu menjadi dasar dari circular linked list yang lebih fleksibel karena tidak memiliki ukuran tetap seperti array. Yang jelaskan juga di bagian keduanya ini, jadi dalam circular linked list ini, elemen terakhir itu disebut tail. Jadi tidak menunjuk ke non seperti pada single list yang biasa. Nah, sebaliknya, malah tail ini akan menunjuk kembali ke head. Nah, hal ini menciptakan struktur melingkar sehingga traversal ini bisa berlangsung tanpa batas atau berulang terus-menerus. Nah, ini terlihat pada gambar di sampingnya ini toh. Dimana node boss-nya ini kan tile, tapi dia menunjuk kembali ke legs. Begitu. Nah, di penjelasan ketiga di bagian circularly linked list profits more, di mana di sini dijelaskan bahwa circular linked list ini lebih umum dan lebih fleksibel daripada linked list biasa, terutama untuk data yang bersifat siklik atau yang berputar. Nah, contoh dunia nyatanya itu dalam sistem rotasi giliran seperti dalam permainan toh. Jadi atau dalam playlist musik di Spotify yang sering kita putar. Jadi ada antrian berputarnya seperti itu. Nah, karena tidak ada awal dan akhir mutlak, traversal ini bisa dimulai dari note manapun. Dan penjelasan yang keempat, di sini dia mengatakan bahwa karena tidak ada head dan tail yang tetap, kita hanya perlu menyimpan referensi ke satu node tertentu agar kita bisa akses seluruh listnya. Nah, node ini itu disebut current yang bisa bergerak mengelilingi list. Nah, ini digambarkan di ilustrasi sebelah ini, di mana
pointer current menunjukkan ke node boss, toh, yang bisa digunakan sebagai titik awal traversal. Jadi tidak perlu dia di mana, mau di Lex atau LMSP juga bisa. Jadi dari gambar yang sebelah kanan paling atas ini ada 4 node di mana nanti dia itu kembali node ke Lex. Jadi pointer head ini menunjukkan ke node pertama Lex, terus pointer tail ini menunjuk ke node boss, tetapi yang nextnya ini menunjuk ke Lex, hingga dia menunjukkan bahwa list ini tidak berakhir di boss, tetapi membentuk siklus yang sempurna. Sedangkan yang di bawah itu direpresentasikan dengan pointer current. Jadi list yang sama namun sekarang tanpa tanda head dan tailnya. Hanya digunakan current pointer yang menunjukkan di boss. Sehingga list itu tetap bisa diakses seluruhnya dari node manapun karena bersifat melingkar. Seperti itu. Selanjutnya, di round robin scholar, di mana di sini menjelaskan di sini dia itu udah menjelaskan bahwa di bagian pertama round robin ini adalah metode penjadwalan yang berulang di mana setiap elemennya itu dapat dilakukan secara bergantian. Nah, elemen-elemen ini diletakkan dalam urutan dan setiap elemen ini akan dilayani satu persatu. Lalu udah akan kembali ke awal setelah elemennya itu berakhir. Nah, untuk model ini tuh cocok untuk sistem yang mendistribusikan waktu secara adil, seperti antrian pelanggan atau proses di CPU. Nah, di penjelasan kedua ini dan menyebutkan bahwa round robin itu digunakan untuk membagi sumber daya secara adil di antara banyaknya pengguna atau proses. Nah, contoh paling umumnya ini adalah penjadwalan CPU, di mana setiap proses dapat waktu eksekusi tertentu. Jadi setelah waktunya dah habis, giliran diberikan ke proses berikutnya. Sehingga proses ini terus berulang, yang membentuk siklus. Nah, yang keempat ini udah jelaskan bagaimana round robinnya ini diimplementasikan dengan struktur data antrian atau queue. Dimana yang pertama dia ambil elemen depan dengan DQ, menghapus dari depan, lalu dilakukan proses service terhadap elemen E, dan yang ketiga masukkan kembali ke belakang antrian dengan NQ, seperti itu. Sehingga pola ini akan terus berulang sehingga tiap elemen tetap mendapatkan giliran secara bergantian. Nah, penjelasan dari gambar ini bahwa DQ elemen ini pertama dari antriannya. Service elemen tersebut diberikan ke sumber dayanya, terus yang NQ kembali itu terus ke belakang. Jadi, if linked list is implementation data, jadi jika kita melakukan linked list, proses menghapus dari depan dan menambahkan ke belakang tetap memerlukan perubahan pointer dan alokasi memori baru. Sehingga ini bisa menyebabkan overhead atau biaya waktu dan memori yang lebih besar. Terutama ketika jumlah elemen besar atau proses dilakukan sangat sering. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian ini, itu tuh udah jelaskan bahwa jika kita menggunakan circular queue, antrian melingkar, kita tidak perlu menghapus dan menambahkan elemen. Kita cukup ambil elemen dari depan, queue front, tanpa dihapus, terus nanti geser urutan antrian satu langkah dengan queue rotate. Sehingga ini lebih efisien karena dia tidak terjadi perubahan struktural pada node, dan hanya pindahkan pointer index atau referensinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi queue with circular link, dimana di sini dijelaskan bahwa kelas circular queue itu hanya menggunakan dua atribut utama, yaitu tail sama size. Nah, tail ini kan ditunjukkan ke node terakhir dalam antrian. Size ini disimpan jumlah elemennya, jadi kita tidak perlu menyimpan head explicit karena head itu sama dengan tails next, karena kan ini circular. Selanjutnya, the next reference of the tail in the head, ini udah jelaskan bahwa dalam list circular, tail menunjukkan kembali ke head melalui property next. Jadi, untuk mendapatkan
node pertama itu kita cukup akses menggunakan head sama dengan self style next. Jadi kita tidak perlu atribut self have explicit begitu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa metode return itu tidak benar-benar menghapus dan menambahkan node dan hanya menggeser posisi tail ke elemen berikutnya. Karena sirkular, jadi jika kita ingin pindahkan elemen pertama ke belakang, kita gunakan self dot strip tile sama dengan self dot strip tile dot strip next. Maka node yang sebelumnya itu berada di depan sekarang menjadi tail dan sisanya ikut berputar seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan circular queue tuh. Jadi mungkin kita bisa buat implementasinya. Kita ke codingan terlebih dahulu. Mungkin di sini kita hanya akan mengubah dari ini karena saya lihat strukturnya itu hampir sama lah dengan yang itu. Ini kita ganti saja namanya. Jadi circular queue. Class node-nya juga sama. Slots, terus fungsinya sama, initnya juga. Oh, di sini dia tidak pakai head. Ada cuma pakai tail. Terus kita line-nya juga sama, empty sama. First-nya itu ini tambahkan head. Kita tambahkan head. Terus dari turn head element yang pakai ESA. Terus DQ-nya juga empty rise. Oh, di sini udah pakai apa ini? All head. Self tail. Tail terus the check kita hapus if self size sama dengan 1, terus isinya is non, terus else nya itu non, tail next. Oh, hot dot next. Dari sini kita tambahkan self size plus harusnya kurang 1. Di sini kita return all height element. Untuk NQ-nya itu kita cek.
Ini juga tambahkan metodenya. If jika self size-nya itu lebih besar dari 0, maka self type next. Terus stringnya start is dengan type next, terus size elemen oke. Kita ganti circular queue, terus kita enqueue sama, tambahkan Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ada beberapa yang saya ubah. Bagiannya dia tidak pakai head toh, dia tidak pakai head. Ini dia cuma buat antrian awal yang kosong. Terus bagian versinya juga kembalikan elemen yang paling depan jika kosong. Terus kan raise empty, terus karena ini list bersifat circular maka ada gunakan head element atau head self till next. Terus bagian DQ-nya ini udah cek dulu apakah antrian kosong, terus udah dapatkan elemen head karena kan tadi kita gunakan till next since dia menunjukkan ke head dalam circular linked list. Terus jika hanya ada satu elemen, atau ada cek lagi jika hanya satu elemen, maka antrian itu menjadi kosong setelah elemen tersebut dihapus, maka till ini akan diset menjadi none. Nah, ini else. Cancel merupakan satu hal di DQ. Iya, saya lupa. Dengan size to time. Nah, sehingga sini tuh ada else till next or hard, dimana jika ada lebih dari satu elemen, udah hubungkan till next ke node setelahnya, yang artinya elemen pertama itu tidak lagi dirujuk dan akan terhapus otomatis oleh get collector.
Nah, di sini udah kurangi antrian dan kembalikan elemen dari head yang dihapus. Di sini ada NQ. Di sini udah buat node baru elemen N. Cek antrian kosong. Node baru akan menunjukkan ke dirinya sendiri. Ini. Terus jika tidak kosong, maka new pass next ini akan mengarah ke hit. Terus nanti tel next ini akan menunjukkan ke node baru ini. Nanti ada perbarui tel menjadi node baru dan tingkatkan ukuran dari antriannya. Sini ada rotate di mana ada menggeser elemen ke depan tanpa ada hapus node. Karena list sirkular jadi tidak cukup geser pointer tel ke tel next-nya. Menggunakan ini self dot strip tel ini. Terus buat cetakannya sehingga dapatkan output seperti ini. Ini. Nih, jadi ini sebelum rotate dan ini sesudah rotate. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Penjelasan berikutnya. Ya, jadi ini ada remove element from the beginning. Jadi tujuan dari fungsi ini itu untuk menghapus elemen paling depan dari struktur circular queue ini yang diimplementasikan menggunakan circular. Jadi dalam circular queue ini node pertama itu dapat diakses melalui tail next, toh? Karena pointer tel ini ditunjukkan ke node terakhir dan tail next ini ditunjukkan ke node pertama. Jadi ini tail toh menunjukkan node terakhirnya. Terus tail next ini menunjukkan head atau node pertamanya. All head ini node yang ingin dihapus. All head next ini adalah node setelah head. Nah, akan menjadi new head. Nah, jadi kita akan ubah tail next ini untuk melewati all head langsung ke all head next sehingga all head akan terhapus dan bisa terhapus oleh Python di garbage collector. Sehingga dia ini mendefinisikan metode DQ dalam kelas circular tadi. Nah, ada kecek apakah Q kosong. Jika ya, maka rest action-nya akan beroperasi di DQ. Tidak melakukan karena tidak ada elemennya. Terus nanti udah simpan node lama ke node baru, variable all head. Karena circular list is head itu sama dengan tail next. Nah, panah dari tail node ke current node to be removed yang disebut all head. Itulah yang disebut all head. Nah, jika satu elemen dalam queue, jadi setelah menghapus node tersebut, queue akan kosong, maka kita set tail itu menjadi none. Nah, terus jika lebih dari satu elemen, kita mengubah tail next itu akan menunjukkan all head next. Ya, secara efektif sehingga melewatkan head lama dan menunjuk ke node setelahnya. Hingga garis putus-putus daripada menunjukkan new head node. Nah, selanjutnya di penjelasan terakhir ada NQ, adding element to the N, di mana dia menambahkan elemen baru E ke bagian akhir circular Q, yaitu di belakang node terakhir. Namun tetap menghubungkan node baru kembali ke node head, di mana di sini dilihat bahwa tail menunjukkan ke node terakhirnya. Nah, sedangkan tail next ini menunjukkan ke head karena sifatnya sirkular.
Nah, newest ini node yang baru berisi elemen E yang ingin ditambahkan. Jadi newest node E ini membuat node baru yang menyimpan data ke E. Awalnya nextnya itu kosong. Nah, akan kita atur kemudian. Nah, dalam gambar ini node ini adalah new monode newest. Nah, jadi jika queuenya ini masih kosong toh, maka kita hubungkan node baru ke dirinya sehingga menciptakan lingkaran. Nah, jadi tail ini diset ke node baru karena dialah satu-satunya node. Jadi jika queuenya ini tidak kosong, maka new set next ini diset kembali ke tail next, yaitu head lama. Nah, dengan ini node baru akan baru sekarang menuju ke head. Kemudian kita akan menghubungkan node terakhir saat ini, self tail next ke new set. Ini menyisipkan new set setelah tail lama. Jadi artinya tail lama itu sekarang menuju ke node baru. Nah, nanti akan diupdate menggunakan tail supaya menuju ke node baru. Menggunakan self tail sama dengan new list. Jadi queue tetap circular, jadi tail head sampai ke tail lagi. Terus ya seperti itulah intinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari linked list ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.